Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Dan juga salawat dan salam bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua, sahabat semua, para pendengar, penyimak acara dari kajian Jelep ini mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sehat kehidupannya, semakin bahagia, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mampu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kajian kita sebelumnya kita sudah belajar dari 10 peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bagaimana kita belajar untuk memiliki mental ya yang kuat dengan sikap cerdas, ikhlas dan tegas ya. Nah, hari ini ya kita akan belajar selain dari Nabi Ibrahim alaihissalam juga tentu saja dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan dari ayat Al-Qur'an yang memang sebagai wahyu dari Allah yang diinformasikan kepada kita, disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Yaitu bagaimana tentang keajaiban berserah diri. 6 langkah indah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, berserah dirilah. Maka Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Kemarin kita sudah belajar ya beberapa waktu yang lalu dalam materi sebelumnya kita belajar bahwa tahapan pertama untuk mencapai kepada keyakinan yaitu berpikir, kemudian berzikir, kemudian berserah diri kepada Allah, kemudian berlepas diri dari makhluk, ya, dan akhirnya akan mendapatkan keyakinan. Nah, berserah diri dan berlepas diri ini nanti satu kaitan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan salah, jangan sampai berserah diri kepada makhluk, berlepas diri dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat Jelep rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, sering dibacakan oleh para khatib saat khutbah Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi kalau kemarin di surat ketika kita Ramadan ya populer sekali dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183 yang mananya orang beriman lalu berpuasa maka dia akan tatakun semakin bertakwa. Jadi ketika kita sudah beriman, beramal soleh salah satunya puasa, kalau sekarang ibadah haji ya, maka akan meningkatkan kualitas takwa kita. Maka kualitas takwa yang terus meningkat, iman, ya, amal soleh, semakin bertakwa. Semakin bertakwa ini diolah terus ya dengan sebenar-benarnya takwa yang ujungnya adalah berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Artinya berserah diri ini adalah pokoknya agama. Berserah diri ini adalah intinya pengabdian. Ketika seseorang mengaku mengabdi kepada Allah, tetapi belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih sering memprotes takdirnya, itu bisa jadi tanda-tanda belum betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam Quran surat As-Saffat 102-107 yang kemarin sudah saya bacakan, kita ulang sedikit ya. Tentang berserah diri ya yang di kajian sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim
Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri. Ini keajaiban terjadi di sini. Keajaiban berserah diri. Tatkala keduanya telah berserah diri. Dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Jadi orang yang berbuat baik itu siapa? Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurut sami'na wa ta'ana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, ujian yang luar biasa. Ya. Maka seberat apapun ujian, solusinya berserah diri. Nah, yang jadi masalah karena kalau kita tidak terbiasa berserah diri di saat ujian-ujian yang ringan, maka kita akan kesulitan. Akan tidak mudah berserah diri di saat ujian-ujian yang berat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kualitas hambanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih ujian yang berat dan berserah dirinya totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keajaiban terjadi. Apa keajaibannya? Dan kami tebus, kami tukar anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Masya Allah. Detik-detik terakhir Allah berikan solusi bagi orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Ibrahim saja yang berserah diri, bukan hanya Ismail saja yang berserah diri, tapi keluarga Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya, mari kita ajak, jangan diri kita saja, kita ajak pasangan kita ajak anak-anak kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga solusi akan datang dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 22, yang artinya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, maka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan keberserahan diri. Illa imanan wa tasliman. Taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya iman. Iman itu kita buktikan dengan amal soleh, salah satunya dulu puasa ya. Nah, tentu saja dengan amal soleh lainnya, sholat, ya, zakat, sekarang ibadah haji ya. Ya, maka menghasilkan tatakun, la'alakum tatakun, semakin bertakwa, continual improvement, meningkat ketakwaannya. Tapi takwa saja tidak cukup, takwa harus sampai berujung wala tamutunna illa wa antum muslimun. Taslim wa taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim, orang yang taslim itu muslim ya. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Nah, dari sini biar mudah diingat oleh kita semua ya. Tanda-tanda orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu taslim. Maka 6 langkah indah agar semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan metode taslim ya. Ini saya gali tentu saja dari Al-Qur'an dan hadis ya. Ini hanya pendekatan ya, tidak harus plek begini begitu ya. Tapi ini bisa dijadikan sebuah cara untuk menilai diri kita, sudahkah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taslim? T pertama dari taslim. Nah, kepanjangannya adalah terima dengan ridho segala takdirnya. Ciri-ciri orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jarang mengeluh. Dan dia mudah bersyukur, menerima dengan ridho segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baik dia ucapkan alhamdulillah. Kalau kelihatannya tidak baik, tapi dia yakin baik, cuman kelihatannya dia tidak baik, takdir tersebut kelihatannya saja ya. Baik dan buruk itu kan penglihatan kita, karena hakikatnya semua takdir Allah pasti benar, pasti bermanfaat. Cuman pandangan kita melihat ini baik dan buruk.
Ketika kita melihatnya buruk, kita ucapkan saja alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun yang terjadi. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang kita sangka buruk belum tentu buruk. Apa yang kita sangka baik belum tentu baik. Ya. Yang mengetahui baik dan buruk itu hanya Allah. Dan Allah yang menggerakkan takdir, dan takdir Allah selalu benar dan bermanfaat. Maka kita respon segala takdir Allah. Kalau baik, ya kita syukuri. Kalau ternyata kita anggap kurang baik, ya kita sabari. Itu sebabnya sabar dan syukur ini satu paket. Ya, ibarat dua sisi mata uang, dua-duanya berjalan beriringan. Kalau kita bersabar, pasti kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, pasti kita bersabar. Karena syukur tanpa sabar itu pura-pura. Sabar tanpa syukur pura-pura. Yang asli adalah orang-orang yang bersyukur pasti dia bersabar, dan orang-orang yang bersabar pasti dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu apapun Allah takdirkan dalam kehidupannya itu pasti baik untuk dirinya. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 19 disampaikan, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, Anda nggak suka sesuatu, padahal di balik itu ada kebaikan yang banyak. Dia kok gitu ya orangnya, nyebelin, kesel, kecewa. Ternyata di balik orang yang mengecewakan itu, Allah hadirkan kebaikan-kebaikan sekitar Anda. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar, sebetulnya kenapa Allah berikan kebaikan, 10 kebaikan yang datang kepada kita, karena Allah hadirkan satu keburukannya yang kita anggap buruk dalam kehidupan kita. Padahal itu semua adalah penyeimbang. Fa inna ma'al usri yusra, bersama sulit pasti ada kemudahan. Ya, bahkan satu kesulitan Allah bisa balas 200-700 kali lipat kemudahan. Maka aneh kalau ada orang yang hanya ingin dapat mudahnya saja, sulitnya enggak. Itu sebabnya kalau Anda menemukan sebuah momentum atau perilaku atau orang-orang yang menjengkelkan kehidupan Anda, coba perhatikan dan simak baik-baik. Di balik itu ada rezeki Allah yang luas. Ya. Oke. Sahabat jeleb rahimakumullah. Setelah yang pertama T, yaitu terima dengan ridho segala takdirnya, maka sekarang kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu A. Akui kebesarannya, akui kelemahan diri. Pengakuan ya adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan ya kalau kita belajar ilmu istighfar, ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Di dalamnya ada pernyataan pengakuan yang luar biasa. Banyak pernyataan pengakuan. Ya, salah satunya pengakuan Abu ulaka bini'matika alayya wa abu bizambi. Ya, aku akui segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan aku akui aku ini banyak dosa. Pengakuan. Allah senang kepada hamba-hambanya yang mengakui kelemahannya, kesalahannya di hadapannya. Tapi Allah nggak senang, Allah nggak suka kepada orang-orang yang suka menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya bisa kita lihat dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, yang saat itu marah-marah kepada kaumnya, menyalahkan kaumnya, lalu justru Allah tegur, Allah uji dengan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Ditelan di dalam perut ikan paus di kegelapan malam, kegelapan lautan, ibaratnya begitu. Ya. Tapi Nabi Yunus alaihissalam di situ tidak serta-merta minta doa, ya Allah keluarkan aku. Apa salahku ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan paus. Kurang apa aku mengabdi kepadamu? Enggak begitu kalimat dari Nabi Yunus alaihissalam. Tapi Nabi Yunus melafalkan sebuah zikir.
doa dengan nuansa zikir, yaitu doa pengakuan. Zikir pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku akui tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku akui yang suci, yang gak pernah salah, cuma Engkau. Aku akui yang lemah, yang salah, yang zalim adalah diriku. Zikir pengakuan, tasbihnya Nabi Yunus ini, tahlil dan tasbihnya Nabi Yunus ini, Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Allah selamatkan Nabi Yunus dan Allah sukseskan dakwah beliau. Kita belajar hari ini, mungkin ya saya secara pribadi ya kalau masih sering menyalahkan orang lain, menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan saya, ya berbeda pendapat itu wajar, ya, tapi tidak perlu saling menyalahkan, ya. Pegang saja dalil yang kita yakini. Ya, orang berbeda pendapat, ya sudah, jangan dimusuhi orangnya. Semua orang punya proses berpikir masing-masing. Bisa jadi memang yang benar orang lain, bukan kita. Ya, betul, ya. Yang jelas sering-sering minta pengakuan, mengakui, ya, dan akui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, akui kelemahan diri kita. Kalau kita ingin berserah diri kepada Allah, keajaiban terjadi. Nabi Yunus, keajaibannya akhirnya keluar dari masalahnya setelah mengakui. Oke, ya. Setelah T yang pertama, ya, kemudian A, maka kita lanjutkan dengan S. Apa itu S? Serahkan urusan kepada Allah. Ada taslim, ada tawakal. Ya, orang-orang yang tawakal, ya, akan kesulitan bertawakal kepada Allah kalau belum bertaslim. Maka tawakal ini adalah bagian dari taslim. Taslim itu berserah diri kepada Allah. Tawakal berserah urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang taslim pasti ya akan mudah bertawakal kepada Allah. Maka S ini adalah serahkan urusan kepada Allah, yaitu tawakal. Ya, Anda pun kalau mau berangkat ya kemana, keluar dari rumah, bertawakal kepada Allah urusan Anda, perjalanan Anda. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kalau Anda ingin disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka serahkan urusan Anda kepada Allah. Cuman jangan menyerahkan urusan yang belum dikerjakan. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, serahkanlah urusan yang sudah Anda berazam di dalamnya. Apa itu azam? Bertekad kuat, bertekad bulat. Sudah ada niat yang kokoh, yang kuat. Lalu kita serahkan urusan ini kepada Allah sambil kita kerjakan sebagai bukti bahwa kita bertekad bulat. Jadi jangan sampai kita punya tekad nih, terus kita serahkan urusan kepada Allah, terus kita diem baik ya. Nah itu bukan tawakal. Maka kita harus serahkan yang terbaik kepada Allah. Ya Allah, ya saya akan berikhtiar nih, kan tekad bulat, berikhtiar lakukan yang terbaik. Ini saya serahkan urusan ini kepada Engkau ya Allah. Nih saya buktikan ikhtiar saya. Sambil terus berserah. Ya. Nah itulah berazam itu seperti itu. Bukan hanya di awal. Azam ini kita jaga sampai selesai urusannya. Bukan hanya di awal. Ya. Maka niat ini dijaga, diluruskan, bahkan kalau perlu dikuatkan dalam perjalanan itu. Lillahi ta'ala. Allah senang sama orang-orang yang bertawakal. Ya, tawakal itu artinya mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hakikatnya Allah lah yang menyelesaikan urusan-urusan itu, bukan kita. Ya, jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Serahkan urusan Anda,
tawakalkan urusan Anda kepada Allah. Itulah orang-orang yang taslim. Berikutnya setelah T, A, dan S, L. Apa itu L? Lepaskan kemelekatan aset duniawi. Ya, di kajian sebelumnya kita belajar ya, Nabi Ibrahim itu setelah berserah diri kepada Allah, yaitu melepaskan diri dari makhluk yang masih syirik, berbuat syirik. Nah, kita pun jangan sampai syirik. Orang-orang yang taslim dia tidak syirik. Dia melepaskan kemelekatan aset dunia. Dia Allahus Somad, hanya Allah tempat melekat. Hanya Allah tempat bergantung. Ya, hanya Allah tempat bergantung. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, ya. Maka kita lihat diri kita hari ini. Kita perhatikan diri kita hari ini. Sudahkah kita bergantung kepada Allah? Sehingga ketika kita berzikir hati kita jadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Atau kita tenangnya bukan karena ingat Allah, tapi tenangnya karena ingat rekening yang masih banyak, misalkan begitu ya. Tenang, masih banyak rekening. Tenang, nanti ada yang bantu. Tenang. Tenangnya bersandar ke makhluk. Padahal nggak boleh syirik. Dalam surat Al-Ikhlas itu jelas ya. Ya, kita berserah diri kepada Allah, berlepas diri dari makhluk menyekutukannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyamai, yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, bayangkan Anda sedang naik sebuah pesawat ya, lalu pesawat tersebut terjadi turbulence, maka saat itu Anda hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Anda punya rekening ratusan miliar, saat itu Anda nggak bisa lagi bergantung sama rekening Anda. Anda hanya bergantung kepada Allah. Itu bayangan berserah diri yang mana kita betul-betul lepas dari makhluk. Dan itu tidak mudah kecuali bagi orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah hidayah agar kita bisa taslim utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemelekatan terhadap makhluk ini sebenarnya adalah sumber malapetaka di dunia ini. Selama kita yakin bahwa makhluk yang menolong kita, disitulah kita akan sulit untuk memurnikan jiwa kita mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkah taslim berikutnya yaitu ikhlas. Pastikan kita ikhlas mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada pengabdian kepada yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya dalam agama yang lurus bagi agama yang lurus. Ya. Dari sini kita melihat kita tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdi hanya kepada Allah. Perintah ini tegas ya. Dengan apa? Dengan mukhlisin, dengan seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya. Nah, lihat diri kita masing-masing, sudahkah kita mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kita masih mengabdi kepada yang lain? Ya, tanyakan diri kita masing-masing. Taunya dari mana? Ya, ketika kita bergantung ya kepada selain Allah, itu tanda-tanda pengabdian kita belum murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, murnikan, ikhlas. Jadi ikhlas itu dalam konteks pengabdian ya. Dan
Yang terakhir yaitu M, ciri-ciri orang yang taslim, yaitu menebar manfaat seluas-luasnya kepada makhluk. Itu sebabnya ketika kita sudah taslim, tapi kita tidak ada menebar manfaat seluas-luasnya kepada makhluk, ya, maka ya itu tanda-tanda kita belum seutuhnya taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Jadi kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, sudah hablum minallah, maka efeknya adalah hablum minannas. Ya. Komunikasi kita membaik, ya. Kehidupan kita juga membaik, ya. Rizki kita membaik, silaturahmi kita juga membaik, ya. Manfaat kita menebar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu tanda-tanda kita sudah taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan efeknya juga akan kembali kepada kita, ya. Masya Allah, Allah sangat indah, sudah menggerakkan kita bisa bergantung kepada Allah, kita dapat hidayah, nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat dalam berbagi, dan Allah balas lagi dengan rezeki yang luas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, ia akan melihat balasannya. Barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah, ia pun akan melihat balasannya. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep 6 langkah indah berserah diri kepada Allah. Pertama yaitu terima dengan ridho segala takdirnya. Yang kedua adalah A, akui kebesarannya, akui kelemahan diri. Yang ketiga adalah S, serahkan urusan kepada Allah. Yang keempat adalah lepaskan kemelekatan aset duniawi. Yang kelima, ikhlas mengabdi hanya kepada Allah. Dan yang keenam, menebar manfaat seluas-luasnya kepada makhluk. Mudah-mudahan ya kita semua dimatikan Allah dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi di lain waktu, baik secara online ataupun offline. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.